Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester untuk mata kuliah Proyek Inovasi Digital Bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ibrahim Adibaja Ramadan dengan NIM 2112-2001 dan saya dari Prodi Sistem Informasi. Untuk judul yang saya pilih pada mata kuliah Proyek Inovasi Digital Bisnis ini yaitu Sistem Informasi Pendataan Pengambilan Sampah yang berbasis website. Kemudian untuk tinjauan pustaka dari judul di atas, yaitu dapat diakses pada link drive berikut ini. Tinjauan pustakanya seperti ini, ada satu folder dan satu file. Untuk folder file jurnal berisi keenam jurnal yang saya gunakan untuk melakukan tinjauan pustaka terkait topik yaitu pendataan pengambilan sampah. Untuk file tinjauan pustaka sendiri ini berisi uh, beberapa ketentuan seperti judul, peneliti, dan juga tujuan, kesimpulan, serta saran dan juga perbedaan dari keenam jurnal ini dengan jurnal atau dengan topik yang saya ambil. Kemudian yang berikutnya untuk data objeknya yaitu dapat diakses pada Google Drive juga. Ada dua file yaitu file Docs dan juga file Excel. Untuk file Docs-nya dapat kita buka. Untuk file Docs-nya berisi beberapa poin seperti yang pertama ada pengguna bagi aplikasi ini siapa saja, yaitu ada tiga role, yaitu sebagai admin, petugas pengambilan sampah, user atau warga yang menggunakan jasa pengambilan sampah. Kemudian yang kedua ada kebutuhan fungsional yaitu bagi ketiga user atau ketiga role tersebut. Yang pertama bagi admin ada dia dapat login, logout, kemudian dia dapat melihat status akun dan menghapus data user. Begitu juga dengan data petugas. Kemudian bisa melakukan cek di data barang atau jenis sampah. Kemudian dapat membuat laporan. Kemudian untuk petugas dia dapat melakukan login register dan logout juga. Kemudian dapat melakukan fungsi CRUD untuk mengelola data iuran wajib, data status pengambilan sampah, dan juga data daur ulang. Kemudian untuk user dia dapat melakukan login dan register serta logout juga. Kemudian dapat melihat jadwal pengambilan sampah, biaya iuran dari iuran wajibnya, kemudian harga dari jenis sampah untuk nantinya didaur ulang berapa, kemudian ada saldo dari daur ulang sampah yang telah dilakukan oleh user. Kemudian ada status pengambilan sampah yang telah dilakukan oleh petugas. Kemudian ada iuran wajib sampah yang telah dibayarkan oleh user. Kemudian ada beberapa data yang diperlukan yaitu data admin, petugas, data warga atau pengguna atau user. Kemudian ada data barang atau jenis sampah, iuran wajib, pengambilan sampah, daur ulang, riwayat transaksi. Untuk semua data memiliki beberapa kriteria seperti ID, kemudian keterangan, dan juga beberapa password. Kemudian untuk data objek berikutnya yaitu pada bagian file Excel. Dapat kita buka, file Excel berisi beberapa contoh data untuk data admin seperti ini, data tugas seperti ini, dan data yang wajib yang ada di bawah bagian bawah ini. Kemudian slide berikutnya adalah use case. Untuk use case sendiri, di sini ada tiga role, yaitu tadi yang saya katakan adalah user, admin, dan juga petugas. Di mana user tadi dapat melakukan register, login, dan juga logout. Kemudian setelah melakukan login, user tersebut dapat melihat jadwal, kemudian harga iuran, harga jenis sampah, riwayat iuran wajib, kemudian melihat status pengambilan sampah, melihat saldo dari daur ulangnya. Kemudian untuk admin, dia dapat melakukan login dan logout. Kemudian setelah login, admin dapat mengubah status akun dari user ataupun dari petugas. Kemudian mengelola data jenis sampahnya dan juga dapat membuat laporan. Kemudian untuk petugas, dia dapat melakukan login, register, dan juga logout. Ketika sudah login, petugas dapat mengelola data iuran wajib, data status pengambilan, dan juga data daur ulang. Kemudian yang slide berikutnya adalah activity diagram bagi admin. Untuk gambarnya dapat diakses pada link drive juga. Nah, dan ini untuk contoh aktiviti ini untuk aktiviti diagram.
bagi role-nya sebagai admin, yaitu di sini ada activity diagram melakukan login, yaitu admin dengan sistem admin dapat menunjukkan data admin, kemudian diproses validasi akunnya, kemudian jika valid dia akan menampilkan halaman utama admin, jika gagal dia kembali ke input. Kemudian ada halaman logout, kemudian ada halaman mengubah status dan menghapus akun user, di mana di sini admin dapat mengelola user dengan dapat mengubah status akun dari user tersebut dan juga dapat menghapus data akun user. Serta untuk admin juga dapat mengubah status dan menghapus data akun petugas juga. Kemudian bagi admin dia dapat mengelola jenis sampah, di mana dia bisa melakukan insert, kemudian edit dan juga delete. Kemudian admin juga dapat membuat laporan, di mana nanti admin tinggal memilih menu laporan, kemudian sistem menampilkan apa yang mau dicetak oleh admin, laporan apa. Jika laporan iuran wajib, nanti akan ditampilkan proses mencetak laporan iuran wajib. Kemudian jika status pengambilan, maka status pengambilan, dan juga jika daur ulang, maka daur ulang. Kemudian untuk slide yang berikutnya adalah activity diagram bagi petugas. Untuk link gambarnya juga sama, ada di Google Drive. Dapat diklik pada link yang di link di sini. Ini untuk activity diagram petugas. Activity diagram petugas di sini sama dengan use case tadi, di mana petugas ini dapat melakukan login, register, dan juga logout. Kemudian satu, dia bisa mengelola iuran wajib, yaitu yang berupa CRUD, kemudian mengolah status pengambilan sampah juga berupa CRUD, dan juga CRUD untuk daur ulang sampahnya. Kemudian untuk slide berikutnya adalah activity diagram bagi user. Untuk gambarnya apakah diakses pada link yang ada di klik di sini. Untuk gambar activity diagram usernya seperti ini, di mana sesuai dengan use case juga, yaitu user dapat melakukan login dan register setelah logout. Kemudian user dapat menampilkan data jadwal pengambilan, harga, kemudian harga jenis sampah juga, dan juga harga iuran wajib. Serta user dapat menampilkan riwayat iuran wajib yang telah dilakukan, dan juga menampilkan status pengambilan sampah, dan juga ada saldo dari daur ulang yang telah dilakukan oleh user tersebut. Yang berikutnya adalah sequence diagram bagi admin. Untuk gambarnya dapat diakses pada link drive di sini. Untuk sequence diagramnya sama juga dengan use case tadi, yaitu bagi admin dia dapat melakukan login, setelah logout dengan alurnya, yaitu ada di sini ada namanya aktor, yaitu aktornya admin, kemudian ada halaman login, kemudian ada proses validasi, dan ada database admin, dan juga halaman utama. Dimana jika input akun di halaman login, kemudian divalidasi akun pada proses validasi, jika berhasil dia mengecek akun pada database admin, jika dia akan menampilkan halaman utama, jika dia akan kembali ke halaman login. Untuk logout juga hampir sama seperti login. Kemudian untuk CRUD, di mana aktor admin ini dapat masuk ke halaman utama, kemudian di halaman utama nanti ada proses menampilkan data user dan juga mengambil data dari database user dan akan ditampilkan pada halaman kelola user. Kemudian admin dapat melakukan ubah status dan juga hapus akun user. Untuk petugas juga hampir sama, tidak jauh berbeda. Kemudian admin dapat mengelola data jenis apa, di mana pada sequence ini admin dapat melakukan CRUD, yaitu pertama admin dapat memilih menu jenis sampah, kemudian nanti akan diproses menampilkan jenis sampah, kemudian diproses dari mengambil data dari database dan ditampilkan pada halaman jenis sampah. Pada halaman jenis sampah ini nanti admin dapat melakukan beberapa aksi, yaitu tambah, edit, dan juga hapus. Kemudian untuk membuat laporan nanti admin tinggal melakukan cetak laporan sesuai dengan laporan yang diinginkan, apakah iuran wajib, status pengambilan, ataupun daur ulang. Kemudian untuk slide yang berikutnya adalah sequence diagram petugas. Untuk gambarnya dapat diakses pada link yang tersedia juga.
sequence diagramnya sesuai dengan use case dan juga activity diagram tadi, di mana petugas dapat melakukan login, register, dan juga logout untuk alurnya sama dengan admin tadi untuk login, register, dan juga logoutnya. Kemudian untuk pengelolaan data iuran wajib, status pengambilan, dan juga daur ulang juga hampir sama seperti pengelolaan pada data jenis sampah tadi, yaitu di sini petugas dapat melakukan CUD bagi data iuran wajib, status pengambilan, dan juga daur ulang. Kemudian untuk slide berikutnya adalah sequence diagram user dapat pada klik di sini ini dibuka pada graph. Untuk sequence diagram user sebenarnya sesuai dengan use case dan juga activity diagram juga, di mana user dapat melakukan login, kemudian ada register dan juga logout. Prosesnya hampir sama dengan admin dan juga petugas tadi. Kemudian user dapat menampilkan riwayat iuran wajib, status pengambilan, serta saldo daur ulang yang telah dilakukan. Dengan cara atau user dapat memilih menu apa yang ingin dilakukan, entah itu menampilkan riwayat, status pengambilan, ataupun saldo. Kemudian nanti akan diproses pada proses tampil dan akan diambil dari database sesuai dengan data yang diinginkan. Apakah iuran wajib, status pengambilan, ataupun daur ulang. Kemudian nanti akan ditampilkan pada halaman iuran wajib, status, ataupun saldo daur ulang. Kemudian yang berikutnya, user dapat melihat harga jenis sampah. Di sini nanti akan mengambil data dari database jenis sampah. Kemudian user dapat melihat harga iuran wajib dan juga jadwal pengambilan. Di mana untuk dua sequence diagram ini user mengambil bukan dari database tapi dari statis data yang ada pada website ini. Kemudian untuk slide berikutnya adalah kelas diagram. Nah, ini untuk kelas diagram yang terbentuk dari yang telah dilakukan proses diagram yang pertama yaitu use case, kemudian yang kedua itu activity diagram, yang ketiga ada space diagram, dan yang ketiga adalah kelas diagram. Dan yang keempat adalah kelas diagram. Untuk kelas diagram ini akan menampilkan beberapa kelas yang nantinya akan menjadi tabel pada database. Yaitu di sini ada tabel admin dengan atribut yaitu ID admin, tipenya integer, kemudian name dengan varchar, username varchar, passwordnya varchar, dan ada metode yang ada pada bagian admin ini adalah login, logout, dan juga validasi untuk login. Kemudian bagi petugas ada field atau nilai itu atau atribut ID petugas, name, username, password, status akunnya dengan tipe data ini, yaitu statusnya iya atau tidak. Kemudian ada metode login, logout, dan juga validasi. Kemudian untuk bagian user juga hampir sama untuk metodenya login, logout, dan juga validasi. Untuk user sendiri, untuk atributnya ada ID user, name, username, password, alamat, saldo masuk, saldo keluar, total saldo, dan juga status akun. Kemudian di sini pada petugas dia mempunyai relasi dengan beberapa kelas lain, kelas diagram lain, yaitu iuran wajib, status pengambilan, dan juga daur ulang dengan relasi satu ke banyak, yaitu petugas dapat menginputkan atau menambahkan data iuran wajib, status pengambilan sampah, ataupun daur ulang lebih dari satu kali. Kemudian untuk relasi dari user ke iuran wajib, status pengambilan, dan juga daur ulang juga sama seperti petugas tadi, yaitu satu ke banyak, di mana user dapat melihat data dari atau melakukan tambahan data bagi iuran wajib, status pengambilan, ataupun daur ulang lebih dari satu kali. Dan di sini user juga dapat melihat di sini user dapat melakukan riwayat transaksi, yaitu riwayat transaksi ini nantinya akan dilakukan oleh petugas di balik layar dari website ini. Yaitu riwayat transaksi ini nanti yang berisi proses transaksi dari daur ulang. Misalkan nanti user ini melakukan daur ulang, misalkan user melakukan daur ulang sampah plastik, dan nanti yang menginputkan pada tabel daur ulang adalah petugas. Kemudian nanti untuk setelah dimasukkan nanti dia akan men-trigger riwayat transaksi ini sesuai dengan ID usernya. Jika ada transaksi yang dilakukan pada daur ulang, nanti akan menambah riwayat transaksi dengan jenis transaksinya apa, apakah
pengambilan apakah iuran wajib ataupun penambahan saldo daur ulang bagi user tersebut. Dengan jumlahnya berapa dan juga keterangannya apa, dengan tanggal transaksinya tanggal berapa. Kemudian daur ulang sendiri juga mempunyai relasi dengan kelas diagram jenis sampah, yaitu ID jenis, nama jenis, harga, dan metodenya tambah, tampil, ubah, serta hapus dengan relasi satu ke banyak. Yaitu untuk daur ulang ini bisa berisi lebih dari satu kali jenis sampah. Kemudian untuk slide berikutnya adalah link YouTube. Untuk link YouTube presentasinya nanti akan berada pada halaman link YouTube ini, nanti dapat diakses pada uh, link URL yang ada pada tulisan klik di sini. Kemudian yang terakhir mungkin cukup itu saja sedikit presentasi dari saya terkait mata kuliah proyek inovasi digital bisnis untuk ujian tengah semester. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.